Halo teman-teman semuanya. Jadi, di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai organisasi kurikulum. Anggota kelompok kami ada 5, yaitu ada Naswa Maulida, Puji Lestari, Aurelia Aditya, Diva Esti, dan Devia Mutiara. Kami akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah spirit subjek kurikulum, yang kedua correlate kurikulum, dan yang ketiga adalah integrate kurikulum dengan subtopik unit dan juga activity and core kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan suatu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah spirit subject kurikulum, merupakan kurikulum di mana berbagai mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Subjek atau mata pelajaran merupakan hasil pengamatan, pengetahuan, dan kebudayaan yang dikumpulkan oleh umat manusia sejak dahulu. Bahan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis, disederhanakan, dan disajikan kepada anak-anak di sekolah sebagai mata pelajaran sesuai usia dan kematangan murid. Manfaat spirit subjek kurikulum. Yang pertama, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Tiap mata pelajaran mengandung sistematika tertentu. Misalkan, berhitung dimulai dengan bilangan-bilangan kecil, kemudian meningkat kepada bilangan-bilangan besar. Yang kedua, organisasi kurikulum ini sederhana, mudah direncanakan, dan juga dilaksanakan. Yang ketiga, kurikulum mudah dinilai. Kurikulum ini bertujuan menyampaikan sejumlah pengetahuan, pengertian, dan kecakapan tertentu yang mudah dinilai dengan ujian atau tes. Manfaat yang keempat adalah kurikulum ini juga dipakai di pendidikan tinggi. Pada saat ini, setiap perguruan tinggi menggunakan organisasi kurikulum yang bersifat mata pelajaran yang terpisah-pisah. Oleh sebab itu, maka sekolah menengah pun cenderung mempunyai organisasi kurikulum yang sama, demikian pula dengan SD. Manfaat yang kelima, kurikulum ini telah dipakai berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi. Sukar orang menerima perubahan dalam organisasi kurikulum yang telah bertahan begitu lama. Para orang tua sudah menganggap wajar jika anaknya mempelajari berbagai macam mata pelajaran. Manfaat yang keenam adalah kurikulum ini lebih memudahkan guru. Jika para guru telah mengajar selama beberapa tahun dan telah menguasai bahan pelajaran sepenuhnya, maka pekerjaan selanjutnya merupakan kegiatan rutin dan berulang-ulang, sehingga tidak membutuhkan banyak pikiran dan kreativitas seperti dalam pengajaran proyek atau unit. Manfaat yang selanjutnya adalah kurikulum ini mudah diubah. Perubahan atau perbaikan kurikulum ini dicapai dengan menambah atau mengurangi jumlah, isi, atau jenis mata pelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Manfaat yang terakhir adalah esensial untuk mentafsirkan pengalaman. Organisasi ini sangat menghemat waktu dan tenaga, serta memberi kemungkinan untuk mempelajari suatu pengetahuan dalam waktu singkat sesuai dengan apa yang ditemukan oleh pendahulu kita. Kelemahan spirit subjek kurikulum. Yang pertama, kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas dan tidak berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak memperhatikan masalah sosial yang dihadapi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik, kurikulum ini bertujuan menyampaikan pengetahuan yang terdapat dalam buku pelajaran yang telah ditentukan. Seringkali, bahan pelajaran itu tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan pengalaman masa lampau secara sistematis dan logis, tetapi tidak selalu mempertimbangkan minat dan perkembangan anak secara psikologis. Kelemahan yang keempat adalah tujuan kurikulum terlampau batas. Kurikulum ini kurang memperhatikan pertumbuhan jasmania, sosial, dan emosional, karena memusatkan tujuannya pada perkembangan intelektual. Yang kelima, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir.
Kurikulum ini mengutamakan penguasaan pengetahuan dengan jalan hafalan dan ulangan, sehingga kurang mengajak anak untuk berpikir sendiri. Terakhir, kurikulum ini cenderung statis dan ketinggalan zaman. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini didasarkan pada pengetahuan yang telah tercantum dalam buku. Ada kalanya, buku digunakan dari zaman ke zaman tanpa adanya perubahan dan penyesuaian dengan keadaan masyarakat yang dinamis, sehingga tidak relevan lagi. 2. Korelat kurikulum. Korelat kurikulum merupakan korelasi atau gabungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, tetapi masih diajarkan secara terpisah. Jadi, pada dasarnya, organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran yang lain bersangkut paut walaupun pengajarannya masih diajarkan secara terpisah. Misalkan, saat mengajarkan mata pelajaran ilmu bumi mengenai tanah, maka bisa dikorelasikan dengan mata pelajaran sejarah. Menurut Nasution, korelasi dapat dilakukan dengan cara 1. Dengan menghubungkan dua mata pelajaran secara insidental jika ada kaitannya dengan mata pelajaran lain. 2. Dengan menghubungkan secara lebih erat suatu masalah tertentu dalam mata pelajaran. 3. Menghubungkan mata pelajaran dengan menghilangkan batas-batas yang ada. Keuntungan korelat kurikulum. Yang pertama, korelasi kurikulum ini memajukan kesatuan pengetahuan pada peserta didik. Artinya, peserta didik akan mendapatkan informasi suatu pokok tidak secara terpisah dalam berbagai mata pelajaran, akan tetapi dalam satu pelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari suatu masalah dari berbagai sudut yang saling berhubungan. Dari hubungan setiap mata pelajaran, peserta didik akan mengetahui masalah yang terjadi. Ketiga, memungkinkan peserta didik untuk menetapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional. Artinya, peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memecahkan masalah, mencapai tujuan, dan mencapai hasil tertentu. Kelemahan korelat kurikulum. 1. Tidak menggunakan bahan ajar yang langsung berhubungan dengan kebutuhan minat peserta didik. Hal tersebut menjadi masalah ketika pembelajaran, karena peserta didik tidak akan tertarik dan cenderung kurang termotivasi. Selanjutnya adalah tidak memberi pengetahuan yang sistematis serta mendalam mengenai berbagai mata pelajaran. Yang terakhir, guru sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Misalnya, jika guru tersebut spesialisasinya geografi, ia akan mengutamakan mata pelajaran geografi tersebut dan menjadikan mata pelajaran lain sebagai mata pelajaran pembantu. Yang ketiga adalah integrate kurikulum. Integrasi bermakna sebagai perpaduan, keseluruhan, dan kebulatan. Integrate kurikulum berarti kurikulum yang mencakup keseluruhan mata pelajaran dan bahan ajar dalam bentuk unit. Integrate kurikulum mengutamakan integrasi sosial agar anak dapat berinteraksi dengan baik. Integrate kurikulum diterapkan melalui pengajaran unit yang mana biasanya akan disajikan sebuah masalah untuk diselesaikan atau dipecahkan oleh anak sehingga akan merangsangnya untuk berpikir. Proses berpikir menurut Dewey dalam The Method of Intelligence. Yang pertama, seseorang berpikir bila ia menghadapi masalah. Orang akan berpikir untuk menganalisis masalah tersebut. Yang kedua, memikirkan hipotesis-hipotesis. Hipotesis ini merupakan cara yang kemungkinan dapat menyelesaikan masalah, yang kemudian perlu dipraktekkan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis. Yang ketiga, pembuktian benar tidaknya suatu hipotesis. Pembuktian ini perlu mengumpulkan data atau keterangan dari berbagai sumber yang sesuai dengan sifat masalah. Yang keempat, melakukan pembuktian hipotesis. Apabila hipotesis benar, maka masalah dapat diselesaikan. Namun, apabila hipotesis salah, maka perlu dicari kekurangan dari analisis masalah, data, atau keterangan, maupun harus mencari hipotesis lain.
Yang kelima, hipotesis yang benar dapat dijadikan sebuah pengalaman. Jika hipotesis benar yang didasari dengan bukti faktual, maka dapat dijadikan pegangan bagi perbuatan kita, sehingga dapat bertindak secara rasional. Kelemahan penerapan integrated curriculum. Yang pertama, guru tidak dididik untuk menjalankan kurikulum seperti integrated curriculum. Mata pelajaran saat ini kebanyakan disajikan secara terpisah-pisah. Yang kedua, integrated curriculum dianggap tidak memiliki organisasi yang logis sistematis. Bahan ajar tidak direncanakan, melainkan dirundingkan dengan anak. Yang ketiga, kurikulum ini memberatkan tugas guru. Setiap tahun, bahan ajar akan selalu berganti tergantung dari hasil perundingan. Yang keempat, kurikulum ini tidak memungkinkan ujian umum. Bahan ajar dan pengetahuan anak yang berbeda-beda menyebabkan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. Selanjutnya, anak-anak dianggap tidak sanggup menentukan kurikulum. Anak-anak belum cukup pengalaman untuk menentukan kebutuhan pendidikannya. Yang terakhir, alat-alat yang kurang untuk menjalankan kurikulum ini. Pelaksanaan kurikulum ini memerlukan alat dan ruangan khusus. Jawaban untuk kelemahan integrated curriculum. Yang pertama, sebelum penerapan kurikulum baru, harus dilakukan pembaharuan terhadap guru, seperti dengan diberikannya pelatihan. Kedua, sekolah memiliki kerangka pokok pembelajaran yang akan dirundingkan. Ketiga, guru yang dinamis dan ingin terus berkembang akan berikhtiar agar tidak bosan dengan pekerjaan rutinnya untuk menyesuaikan bahan pembelajaran dengan keadaan lingkungan anak. Yang keempat, ujian dianggap sebagai penghalang pembaruan dalam pendidikan karena tidak memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat anak. Yang kelima, penentuan bahan pembelajaran tidak semata-mata diserahkan kepada kehendak anak, tetapi tetap memerlukan peranan guru. Yang keenam, tanpa alat-alat yang memadai, tak dapat dijalankan kurikulum apapun dengan efektif. Unit merupakan bagian dari integrated curriculum. Unit ialah satu kesatuan dari seluruh bahan pelajaran. Unit mengandung persoalan atau masalah yang dipelajari oleh peserta didik. Masalah yang tersedia akan diselidiki dan dipecahkan oleh peserta didik. Ciri-ciri dari unit. Yang pertama, unit merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kedua, unit menerobos batas-batas mata pelajaran. Ketiga, unit didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar. Keempat, unit memerlukan waktu yang panjang. Kelima, unit didasarkan kepada kebutuhan anak. Selanjutnya, unit itu life-centered. Kemudian, anak-anak dihadapkan kepada situasi-situasi yang mengandung problem. Kemudian, unit menggunakan dorongan-dorongan yang sewajarnya pada anak-anak. Kemudian, unit dengan sengaja memajukan perkembangan sosial pada anak-anak. Yang terakhir, dalam unit, anak-anak dihadapkan kepada situasi-situasi yang mengandung problem. Manfaat kurikulum unit. Yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat. Yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Yang ketiga, kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Keempat, kurikulum ini sesuai dengan paham demokrasi. Dan yang kelima, kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan murid. Cara menentukan pokok suatu unit. Yang pertama, apakah pokok itu dibangkitkan oleh minat, kebutuhan, dan pengalaman murid yang ada di dalam kelas? Kemudian, apakah bahan pembelajaran itu sesuai dengan taraf kematangan murid? Selanjutnya, cukupkah kesempatan dalam pelajaran ini untuk merangsang murid-murid berpikir dan berbuat sebanyak mungkin? Yang terakhir, apakah hal-hal yang diperlukan dalam unit dapat disediakan? Macam unit. Unit berdasarkan social function. Unit ini memiliki dasar pikiran bahwa pelajaran harus berdasarkan aktivitas manusia dalam masyarakat dan kebudayaannya. Tujuan pendidikan dalam unit ini berupa membantu anak-anak memperoleh kehidupan yang baik dalam lingkungan sosialnya. Karena kurikulum memberikan pelajaran guna memberikan arti dan nilai kehidupan sehari-hari. Keuntungan unit berdasarkan social function.
Kurikulum ini berdasarkan lapangan hidup memberikan pelajaran kepada anak-anak guna membantu mereka dalam menghadapi situasi hidupnya sebagai warga negara. Kemudian, peserta didik lebih mudah memahami dan menerima pelajaran yang diberikan, karena mereka menggunakan pengalaman-pengalaman mereka. Selanjutnya, lebih mempersiapkan murid untuk kehidupan dalam bermasyarakat. Yang terakhir, menyajikan bahan pelajaran yang bulat. Kelemahan unit berdasarkan social function. Tidak adanya batas-batas, sehingga lapangan-lapangan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri, sehingga menjadi semacam subjek kurikulum yang justru hendak diberantas oleh kurikulum ini. Kemudian, kurangnya pelatihan dan alat-alat, sehingga akan menyulitkan guru. Yang terakhir, hanya memberikan bahan sesuai dengan keadaan masyarakat pada zaman sekarang dan kurang menyampaikan pengetahuan yang sistematis. Kemudian, unit berdasarkan kebutuhan murid. Unit berdasarkan kebutuhan murid memiliki dasar pemikiran bahwa memberikan pelajaran kepada anak-anak yang timbul dari kebutuhan anak-anak. Tujuan dari kurikulum ini ialah agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan anak ada 4. Yang pertama, kehidupan pribadi. Yang kedua, hubungan sosial yang dekat. Yang ketiga, hubungan sosial kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah hubungan ekonomi. Kelebihan unit berdasarkan kebutuhan anak. 1. Terjaminnya integrasi bahan pelajaran sehingga saling berhubungan. 2. Berkaitan dengan pengalaman anak. 3. Membentuk kepribadian anak seperti sikap, norma, penghargaan, dan intelektual. 4. Memberi perhatian sepenuhnya kepada perkembangan anak. Kekurangan unit berdasarkan kebutuhan anak. 1. Tidak memberikan pengetahuan yang logis sistematis. 2. Bahan pelajaran untuk tiap kelas tidak dapat ditentukan, karena setiap tahun kebutuhan anak berubah-ubah. 3. Hanya berfokus di masa sekarang. Dan yang keempat adalah sulit menentukan apa yang dibutuhkan anak-anak karena diri mereka sendiri pun tidak mengetahuinya. Langkah-langkah melaksanakan suatu unit. Memilih suatu pokok, kemudian merencanakannya, kemudian mengerjakan unit, kemudian mengakhiri unit, kemudian menilai unit, dan yang terakhir adalah menuju unit baru. Activity Curriculum. Kurikulum ini diterapkan melalui aktivitas yang berupa kegiatan maupun proyek. Melalui kegiatan ini, anak akan memperoleh pengalaman, dan dari pengalaman tersebut, anak akan belajar. Activity Curriculum menuntut kualifikasi wawasan yang luas dari seorang pendidik dan penguasaan metode pengajaran proyek. Inti dari activity curriculum adalah seseorang belajar berdasarkan pengalaman. Ciri-ciri activity curriculum. Penentuan kurikulum ini berdasarkan minat anak. Maksudnya, karena kurikulum ini berwujud kegiatan, maka kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada minat anak. 2. Penerapan kurikulum ini tanpa adanya rencana. Jadi, dengan berjalannya kegiatan, barulah rencana akan terbentuk. Selanjutnya, sembari melakukan kegiatan dalam memecahkan masalah, anak akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, menggunakan metode problem solving yang juga mementingkan proses pemecahan masalah. Perkembangan activity curriculum. Perkembangan awal activity curriculum terbagi menjadi 3 tahap berdasarkan sekolah yang menerapkan kurikulum ini. Yang pertama, Laboratory School by John Dewey. Yang kedua, Merriam's Laboratory School. Yang ketiga, Project Curriculum by Ellsworth Collins. Core Curriculum. Menurut H. Alberti, setiap bentuk pendidikan umum merupakan core curriculum. Bantahan opini Alberti, kurikulum yang dibekali dengan serangkaian rancangan penyampaian tertentu, dan setiap core curriculum pasti bagian dari pendidikan umum. Menurut B.O. Smith, kurikulum ini bertujuan menyatukan dan menyelaraskan bahan pembelajaran dengan kebutuhan anak. Muncul karena ada kurikulum yang membagi mata pelajaran. Materi terakhir yakni mengenai hubungan ketiga jenis kurikulum. Ketiga kurikulum ini saling membantu sama lain dengan pendekatan separate kurikulum, memberikan mata pelajaran secara terpisah tanpa banyak upaya untuk menghubungkannya.
Kemudian, korelat kurikulum mencoba menghubungkan antara dua mata pelajaran, tetapi masih diajarkan secara terpisah. Lalu, pendekatan integrate kurikulum ini menggabungkan mata pelajaran yang masih terpisah menjadi satu kesatuan pembelajaran yang lebih besar. Usai sudah materi kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.